Oh nggak ada. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku anggarkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku ingin mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau
selama ku hidup. Engkau alasan kami untuk hidup. Kami persembahkan kepadamu, Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, gunung kekudusan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kekudusan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginanku
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami tundukkan hati kami Tuhan, agar Engkau dapat kembali berbicara bagi kami Tuhan, menyampaikan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami tenangkan hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kami taklukkan sepenuhnya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kau mentahirkan kami semua Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Di radio ada? Tiga. Shalom yang di radio. Baik.
Oke, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Mumpung hari Senin. Siapa yang mau sharing? Studio. Dari Gria. Dari Piayu. Penghuni Piayu lebih banyak ya. Penghuni Piayu ternyata ada 3. Batam Center 2. Batu Haji 2, 3. Baik. Udah. Oke ya, saya share screen. Oke, kita lanjut ya. Prinsip kerja Roh Kudus berpusat pada firman Tuhan yang engkau makan dan minum. Ya kemarin ya. Semua orang yang tidak mementingkan firman Tuhan dan selalu memiliki sikap yang berbeda terhadap firman-Nya, dengan pikiran keruh mereka yakin bahwa tidak ada bedanya entah mereka membaca firman-Nya atau tidak, adalah mereka yang tidak memiliki realitas. Ya, pasti begitu ya. Kalau mengatakan ada bedanya kok, itu berarti kan belum masuk gitu. Kalau sudah masuk, kan dibilang kan kita bukan hanya makan firman, tapi harus tahu cara masuknya gitu. Kalau dikatakan tadi, prinsip kerja Roh Kudus berpusat pada firman yang engkau makan. Berarti gak mengenal prinsip ini gitu. Ya. Karena ya memang kita diselamatkan sekarang itu ya dengan firman. Kehadiran Tuhan itu adalah dengan bisanya kita itu melihat firman itu. Merasakan dampaknya gitu. Oke. Baik pekerjaan Roh Kudus maupun pencerahannya tidak dapat dilihat pada orang semacam itu. Orang-orang seperti ini hanya berbuat ala kadarnya, penuh kepura-puraan tanpa kualifikasi sejati. Seperti Tuan Nanguo dalam cerita kiasan. Ini ada ceritanya ini ya. Tapi di mana ini lihat ini ya? Mungkin nanti di bawah ya. Paling akhir gitu ada cerita. Oke, intinya apa namanya? Tidak punya pengalaman gitu ya. Hanya punya doktrin gitu. Nah, ada banyak sekali seperti itu ya. Bisa menjelaskan. Misalnya Tritunggal itu, wah masuk akal gitu. Tapi cuma masuk akal aja. Gak punya pengalaman gitu loh. Itu sangat ini sekali saudara. Pasti suatu saat orang-orang seperti itu akan mengalami kerugian yang sangat fatal di akhir hidupnya gitu. Saudara, kemarin itu saudara ada satu perkataan kalau saudara ingat saya sampaikan, saya kutip sebetulnya dari firman Tuhan. Jangan mau mati dulu gitu. Jadi selama kita hidup ini gitu, apalagi kita sedang memasuki kerajaan 1000 tahun. Kenapa dikatakan kalau mati 100 tahun pun masih dianggap terkutuk gitu. Kena kutuk gitu. Ya. Jadi
hiduplah sebetulnya yang membuat kita itu hidup terus, atau firman yang kita alami. Jadi kita harus terus punya hidup gitu. Kalau tidak punya hidup maka akan ada pikiran-pikiran kematian gitu. Sudahlah. Jadi sekalipun kita dalam keadaan sakit gitu ya, atau ketika kita ini orang ya, mendoakan orang, harus ada memang alasan bagi Tuhan memperpanjang umur seseorang gitu. Kalau seseorang itu pernah memiliki kebenaran gitu, maka kita bisa sampaikan perkataan ini kepada mereka gitu. Jangan mau mati dulu. Jadi ketika dalam keadaan sakit parah sekalipun gitu, ya. Jadi kalau kita belum, dikatakan kemarin itu kan, kalau kita belum merasa mengenal Tuhan gitu, belum merasa mengasihi Tuhan gitu, selama masih ada seperti itu, kita harus hidup terus gitu. Ya hidup dengan tubuh kita ini gitu. Karena seperti lagu tadi, Tuhanlah yang jadi alasan kita hidup gitu. Ya. Jadi jangan menjadi seperti orang-orang dikatakan di sini. Hanya berbuat ala kadarnya, penuh kepura-puraan, tanpa kualifikasi sejati gitu. Jadi apalagi masa sekarang ini kita masih proses mengenal Tuhan gitu. Kita mendengarkan firman setiap hari, kita dibersihkan, kita dihajar, kita ditunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya lewat apa yang kita tampilkan. Kalau menurut firman, ya mungkin menurut dia kita itu disempurnakan, kita sudah disempurnakan. Itulah alasan dia untuk terus dengan tekun membimbing kita gitu. Jadi saudara, ketika dikatakan bahwa dia tidak menghendaki satu orang pun binasa gitu, itu benar-benar nyata gitu. Tapi kalau kita dengarkan perkataan yang lain, mungkin yang seolah-olah bertentangan dengan itu. Kalau memang prinsipnya seperti itu, kenapa banyak bergelimpangan mayat daripada orang-orang Yahudi di padang gurun gitu? Kenapa di Sodom dan Gomora itu langsung dihantam gitu? Lalu kenapa dikatakan dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun gitu? Dari apa yang dilakukan dia. Jadi Tuhan memandang manusia itu bukan hanya hari ini, tapi dari sejak pertama kali dia menciptakan manusia. Maka umur manusia itu bukanlah 60 tahun, bukanlah 80 tahun, bukanlah 1000 tahun. Tapi umur manusia menurut Tuhan sekarang sudah 6000 tahun gitu. Menurut ukuran kita ya. Makanya ada istilah hidup kembali atau reinkarnasi kembali gitu.
Ada orang-orang yang diperlukan, orang-orang dari zaman dulu diperlukan untuk hidup saat ini gitu. Makanya mereka reinkarnasi kembali gitu. Ya, artinya hidup kembali gitu. Oke. Jadi dari semua yang kita baca firman ini, luas sekali saudara. Seperti perjalanan yang panjang sekali gitu. Makanya dikatakan tadi, jangan mau mati dulu gitu. Jadi kita harus melampaui tujuan daripada orang-orang dunia ini. Kita sudah harus berhenti sama seperti orang dunia ini. Mencari kebahagiaan dari apa yang kita punya atau kita alami atau status yang kita punya di dunia ini. Sudah harus berhenti gitu. Kita sudah harus memasuki kehidupan yang baru. Sudah harus. Dari situlah baru nanti kita dicerahkan terus. Dari situlah baru kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Dari situlah kalau kita mendengarkan walaupun sudah berulang-ulang misalnya disampaikan, rasanya itu selalu baru. Oh gitu ya maksudnya gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi, kalau ada yang mengatakan sama aja kok gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak punya realitas. Nah, dari kata-kata yang baru yang saudara dengar, harus terbiasa juga ya. Apa itu realitas gitu kan? Itu namanya kita belajar saudara. Jadi karena engkau, aku tidak mengenalmu katanya. Berarti orang itu gak pernah tahu tentang Tuhan, tentang tujuannya. Yang dia tahu pokoknya kalau aku mengusir setan demi nama Tuhan, berarti aku sudah bekerja untuk Tuhan. Wah, kalau cuma seperti itu mah, kamu lihat aja dalam firmanku dulu. Karena aku sudah bilang gitu. Jangan kamu bangga kalau setan-setan tunduk kepadamu gitu. Atau lari daripadamu. Jangan kamu bangga. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu gampang kok katakan A, pasti A. Kamu diberikan kuasa untuk mengampuni kok. Nah, jadi karena tujuan Tuhan itu adalah ingin memperkenalkan dirinya. Karena dari kita itu mengenal dialah, baru kita tahu bagaimana cara hidup. Kalau kita nggak kenal dia, hidup kita kan serampangan gitu loh. Makanya dikatakan Tuhan itu adalah terang. Pelita bagi kaki kita. Makanya dari kita belajar firman itulah kita menjadi lebih tahu tentang Tuhan gitu. Jadi dari situlah kita itu bisa mengalami Tuhan. Karena manusia itu rusak karena mereka tidak bisa lagi mengalami Tuhan. Itu maksudnya. Awalnya manusia itu bisa berbicara dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Itu awalnya. Sesudah mereka mendengarkan kata dari iblis itulah, maka iblis itu menjadi nyata bagi mereka. Iya.
Makanya Tuhan terus terang kepada orang Yahudi, iblislah yang jadi bapakmu. Jadi sebetulnya itu kepada semua orang gitu pada waktu itu. Sama sebetulnya, sama kepada murid-murid juga. Cuman karena pada waktu itu yang bantah itu adalah orang ahli Taurat dan yang lain-lainnya, maka firman itu tertuju kepada mereka. Tetapi ketika Petrus menarik tangan Tuhan, mengatakan, sekali-kali tidak terjadi pada dirimu. Nah, barulah Tuhan katakan kepada dia, enyahlah engkau iblis gitu. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi dia benar-benar berbicara kepada Petrus. Tahu gak kamu? Kamu itu sedang merepresentasikan iblis. Benar-benar dia dikatakan iblis. Kalau yang tadi itu kan bapakmu adalah iblis gitu. Oke? Nah, jadi saudara, kerusakan manusia artinya adalah mereka tidak bisa lagi mengalami Tuhan gitu loh. Makanya rutinitas ibadah itu sebetulnya kalau jadi rutinitas ya. Kalau orang datang ke gereja, kalau itu sudah jadi rutinitas, wah, itu menjadi kebencian. Kalau kita pergi ke gereja hanya karena untuk mengisi waktu hari Minggu, untuk menutupi untuk menutupi hati nurani kita gitu ya. Wah, namanya orang Kristen harus ke gereja gitu. Maka itu satu kebencian di hadapan Tuhan gitu. Jadi kita sudah harus berlatih setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan itu adalah satu kehausan. Jadi kalau sudah tidak ada kehausan, kita mesti menyadarinya. Itulah namanya belajar, saudara. Itulah namanya menjadi bijaksana. Itulah namanya menyediakan minyak. Minyak urapan itu dibuat, saudara. Dan untuk membuat minyak urapan itu, saudara, wah, prosesnya itu dipukul, diperas gitu ya. Sampai menghasilkan minyak gitu. Nah, sama dengan hidup kita. Sampai kita mendapatkan minyak. Jadi minyak itu adalah kebijaksanaan sebetulnya. Kebijaksanaan itu kan pengalaman gitu loh. Orang yang berpengalaman menjadi bijaksana kan. Ya, perhatikan semua prosesnya itu, saudara. Dari sinilah nanti saudara itu bisa menerangkan kepada orang arti kehidupan. Sampai nanti semua firman yang ada di sini itu tanpa sadar saudara hafal gitu. Hafal karena apa? Karena ngalami. Jadi kita bisa menerangkan walaupun misalnya lompat-lompat dari bagian mana ke bagian ini ke bagian itu.
akan bisa menerangkan kepada orang gitu. Karena engkau sudah mengalaminya. Dari tadi kan proses itu semua kan. Kalau mau diulang-ulang bisa. Kalau cara makan dan minum kita tidak benar, kita tidak bisa memasuki. Kalau kita tidak bisa memasukinya, kita tidak akan punya pengalaman. Bagaimana caranya punya pengalaman? Nah, kayak dibolak-balik pun itu, saudara. Bisa gitu. Jadi intinya bukan kita menghafalnya. Intinya bagaimana mengalaminya. Kenapa kita itu tidak haus? Karena kita tidak mengalami terus gitu. Kalau kita mengalami terus, maka rasa lapar dan haus itu tetap akan ada. Jadi kalau dinasehati, kalau engkau tidak lapar dan haus lagi, itu masalah. Makanya kalau itu bukan masalah, kalau bagi kita itu bukan masalah, pasti kita tidak akan berdoa. Kan dibolak-balik rasanya kan semua perkataan tadi kan. Tapi itu kebenaran. Jadi nggak ada gunanya saudara kita itu kayak kalau kayak dulu kan eh, itu selalu apa namanya memperkatakan gitu. Sampai kita hafal gitu, kita katakan, kita omongin gitu. Itulah orang yang mengucapkan apa ya janji iman gitu kan. Apa itu? Misalnya Yesus sudah, oh, aku percaya, oh, Alkitab adalah firman Tuhan. Aku percaya dia, oh, Bapa, ada anak, disalibkan, bla 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 gitu kan. Percaya dia sudah bangkit dari antara orang mati. Aku percaya adanya kesembuhan. Itu terus diucapkan berulang-ulang gitu. Apa bedanya orang mengucapkan kalimat syahadat gitu. Lalu mereka terus menyanjung-nyanjung, memuji-muji junjungan mereka gitu. Setiap kesempatan. Nah itu. Tapi nggak pernah mengenal Allah itu. Nggak pernah mengenal kehidupan. Makanya saudara, kenapa dikatakan bahwa dia tidak menghendaki kematian orang fasik? Jadi orang-orang yang sudah ada sekarang ini gitu ya. Nanti kalau di tengah perjalanan mereka, di orang-orang yang sudah ada di dunia orang mati gitu, mereka itu bisa memasuki zaman berikutnya itu karena mereka pernah punya terang dalam diri mereka. Jadi mereka terus mencari. Makanya saudara, kita bisa melihat Tuhan karena kita bisa melihat firman gitu loh. Sama dengan orang yang di sana juga begitu. Jadi pengalaman kematian itu menjadi pengalaman yang baru pada awalnya bagi mereka. Jadi kalau selama hidup mereka tidak menemukan Tuhan, tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan, maka firman yang mereka hidupi adalah sama. Jadi kalau misalnya mereka itu pernah lahir baru gitu, tapi dalam perjalanan berikutnya dia itu tidak menghidupi kelahiran barunya, tidak menyelidiki Tuhan itu gimana sih sebetulnya gitu. Maka orang itu tidak punya minyak, saudara. Karena dunia orang mati itu juga gelap. Makanya sekarang juga banyak dikatakan orang masih hidup sih, tapi mereka itu mayat hidup. Karena
Tuhan itu adalah hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau selama di bumi mereka mementingkan dunia ini, mereka nggak bisa lompat langsung, nggak bisa. Jadi walaupun misalnya ketika mereka dikuburkan, mereka dengar ada di sana mereka kan, ketika mereka mau dikubur itu gitu. Mereka kan akan mendengarkan perkataan pendeta, khotbah pendeta gitu. Sekarang engkau akan bertemu dengan Allahmu. Nggak ada loh Pak katanya gitu. Cuman nggak bisa lagi. Pak Pendeta nggak ada lagi. Nggak ada, mana Tuhan itu. Mereka mencari-cari. Jadi kalau orang tidak mengalami kedatangan Tuhan yang kedua sekarang, kalau mereka terus menyangkal gitu. Kalau mereka terus seperti orang Yahudi yang tidak menerima kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kalau mereka terus membenci orang Kristen, maka mereka akan terus seperti itu. Semua bangsa akan terus mengutuki mereka gitu. Semua orang. Karena kekerasan hati mereka sama juga. Kan karena ketegaran tengkuk mereka lah maka Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sama kalau orang Kristen sekarang tegar tengkuk juga. Nggak mau gini loh. Nggak mau menyelidiki seperti orang Majus itu gitu loh. Karena kalau hati mereka sudah diisi oleh dunia ini, mereka menjadi gelap, saudara. Kalau hati mereka sudah diisi untuk memperkaya diri mereka, supaya mereka terkenal, supaya dianggap orang hebat. Kan ada begitu banyak sekali para pengkhotbah itu mengisi dirinya dengan pengetahuan kan. Mereka sekolah Alkitab, tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu diakui kan sebetulnya. Jadi mereka bisa menjadi pembicara-pembicara. Mereka diundang ke sana kemari. Mereka mungkin bisa meyakinkan orang, tapi dirinya sendiri pun tidak pernah bisa diyakinkan dia. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang? Bagaimana bisa dikatakan dia lapar dan haus akan Tuhan kalau dirinya sudah dipenuhi dengan keinginan-keinginan hatinya gitu. Dan iblis akan terus membanjiri dirinya dengan keinginan-keinginan. Sehingga kesederhanaan Tuhan tidak ada lagi dalam pikiran mereka. Maka kalau Tuhan yang sederhana tidak ada dalam pikiran mereka, gak mungkin mereka akan mengenal Tuhan itu, gak mungkin. Karena mereka menolak Tuhan yang sudah jadi manusia datang sekali lagi. Gak mungkin mereka menerima inkarnasi Tuhan. Gak mungkin, percayalah. Makanya Tuhan katakan berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi kalau orang sudah tidak dianiaya lagi, kan mereka berhenti mencari Tuhan. Maka berhalalah yang akan mengisi hati mereka. Bukan Tuhan yang sejati. Berhala itu tidak bisa bicara loh saudara. Jadi orang itu hanya menyembah imajinasi. Sekalipun mereka menyebut Yesus, Yahweh, Bapa Surgawi.
Karena nggak mengalami firman itu, saudara. Jadi perhatikan di situ ya, baik-baik gitu, supaya dari setiap perkataan itu, saudara akan menemukan kata-kata yang akan menaklukkan dirimu. Apa itu, saudara? Kita kan selalu keras kepala kan. Walaupun dia udah dibilang berkali-kali duduk di kaki Tuhan. Selalu, tapi butuh uang juga Pak gitu. Selalu begitu loh. Apa kita bisa makan dengan firman itu? Selidikilah gitu, alamilah gitu. Coba selidiki sampai ketemu, sampai merasakan, sampai mengalami arti daripada bahagia menjadi miskin. Harus sampai ketemu gitu loh. Jangan dicampur gitu. Itu namanya melawan Tuhan. Jadi kalau kita itu sudah punya kebahagiaan itu, maka bagaimanapun dunia ini menawarkannya, bagaimanapun hebatnya iblis mau menipu manusia, pasti akan bisa dikalahkan gitu. Selalu bertentangan, makanya dikatakan dia antikris. Nanti kalau kamu gak punya uang, gimana lah kamu bisa makan gak? Nanti anak-anakmu sekolah gimana? Selalu begitu pokoknya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh harus berhemat. Oke. Itu bagi orang yang boros. Yang sembarang saja menggunakan uangnya. Tetapi prinsip itu tidak benar sepenuhnya. Kita harus diizinkan mengalami benar-benar, harus diizinkan gitu. Benar-benar tidak bergantung dengan keuangan kita gitu. Itu sudah harus gitu. Jadi kalau terus mengalami itu gitu, belajarlah gitu. Sampai saudara menemukan, iya ya, ternyata betul juga ya. Kalau Tuhan gak memberkati pekerjaanku, kan gak menghasilkan juga. Jadi ngapain aku paksakan diriku? Pasti suatu saat kita kan menghadapi. Jadi begitu lolos dari situ, makanya baru kita nanti bisa itu mengalami Tuhan yang lebih banyak, mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Karena apa saudara? Karena kita sudah melihat Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang kita lagi. Kita nggak menjadikan Tuhan lagi sebagai penyedia berkat kita, sebagai pribadi yang harus memberkati kita, menjagai kita, membimbing kita seperti yang kemarin itu. Engkau akan mendengarkan firman, menganan atau mengiri, entah engkau ke kanan atau ke kiri gitu. Engkau akan mendengarkan suara di belakang, katanya gitu kan. Itu roh. Tapi para dukun juga mendengarkan suara, saudara. Orang-orang yang sensitif, mereka mendengarkan suara opung-opung mereka, saudara. Dengan firman inilah kita mengenali dengan jelas apa perkataan Tuhan. Mau firman Tuhan juga
kamu akan aku berkati berlimpah-limpah, itu kan bagi orang yang memang hatinya masih di situ, dia akan suka mendengarkan yang itu. Kalau mendengarkan kata-kata yang penderitaan, dia nggak suka. Iya, pasti akan ditolaknya gitu. Makanya gereja-gereja itu bisa penuh karena apa? Bisa mendengarkan kata-kata berkat. Iya, jadi prinsip orang datang ke gereja itu supaya hidupnya lebih baik, itu prinsip yang salah. Orang datang ke gereja bertobat gitu. Bertobat itu artinya tidak sama lagi hidupnya dengan orang dunia. Tidak sama lagi yang dikejarnya. Tapi ingat sekali lagi, seperti dikatakan kemarin kan, engkau tidak akan menangis lagi katanya. Itu karena apa? Karena Tuhan sudah ada di hati kita gitu loh. Jadi ketika kita melihat kemalangan, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang menakutkan, oleh karena kita melihat Tuhan, kita bisa menenangkan hati kita. Iya, sekalipun kita mengalami banyak sekali tekanan gitu. Sekalipun rasanya kita sendirian gitu dalam menjalani hidup ini gitu. Kita tidak akan bersedih lagi gitu. Tapi yang kita rindukan adalah bagaimana mengalami Tuhan setiap hari. Jadi ini bukan ini ya, bukan kata-kata ya, bukan doktrin ya. Jadi kan banyak orang mengatakan gini, oh kamu harus dekat sama Tuhan. Tapi kalau dia nggak punya pengalaman, kata-katanya itu kosong, saudara. Makanya saudara, kata-kata saya ini nggak kosong gitu. Karena mengalaminya, makanya berani ngomong terus seperti itu. Jadi firman Tuhan itu terus membersihkan kita, saudara. Jadi bukan masalah lagi. Kalau Tuhan katakan dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib, oke? Jadi intinya bukan masalah kita minta ampun terus. Bukan. Gak ada gunanya gitu loh maksudnya. Tuhan akan bilang begini. Kalau kamu kembali jatuh dalam dosa tertentu, itu karena kamu tidak punya firman hari itu. Engkau tidak punya hidup. Sehingga engkau jatuh lagi ke dalam dagingmu. Jadi dari semua pengalamanmu itu, kamu mesti jadi bijaksana gitu. Makanya di setiap waktu luangmu, isilah dengan firman gitu. Kalau ada waktu luang, karena akan lebih intens lagi, saudara. Dia akan terus mencari titik lemah kita. Dia akan terus cari. Di mana titik lemah kita? Tapi itu bukan negatif dari sisi Tuhan. Justru itu baik bagi kita. Tapi bagi iblis, dia mau makan kita, dia mau binasakan kita. Karena kalau kita terus dalam dosa kita yang sama, itu akan menghasilkan buah yang matang nantinya. Tetapi sekaligus juga itu sebetulnya sedang memurnikan kita gitu.
Lihat nih, kamu nih seperti ini. Lihat loh tampilanmu itu kayak gitu. Gitu. Jadi banyak orang yang terus minta ampun. Pagi buat dosa, malam minta ampun. Tapi ada orang yang kebablasan. Kebablasannya tidak minta ampun lagi. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Makin hebat kerusakannya. Iya, makin hebat. Karena apa? Wataknya yang jahat itu tidak diubahkan. Jadi dia harus hanya menenangkan hatinya. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Tidak datang memukul dirinya di hadapan Tuhan seperti orang pemungut cukai itu. Tidak berdoa sungguh-sungguh, gimana ini Tuhan gitu. Oke, sekarang duduk di kakiku. Dengerin nih. Jadi waktu kita baca firman, waktu kita nggak mengerti, jangan biarkan gitu loh. Apa ya artinya ini Tuhan? Kalau misalnya ada kata-kata yang baru gitu ya, di situ kan. Kan ini kan bahasa manusia. Lebih gampang, nggak perlu kita interpretasikan. Tetapi ada hal ketika kita persekutukan menjadi lebih dalam. Karena apa? Pengalaman kita berbeda-beda. Sehingga waktu persekutuan itu menjadi waktu yang indah. Kita bersekutu dengan firman. Saudara mulai cerita. Atau saudara mulai bertanya. Apa artinya ini? Saya nggak ngerti. Udah lama loh saya tanya ini. Itu artinya engkau benar-benar baca firman-Nya. Gitu loh. Tapi Tuhan sabar menunggu. Jadi misalnya ketika kita, oke, siapa yang sharing, yang mau sharing ini, ada itu aja, oke, nggak masalah. Yang penting saudara masih terus mendengarkan gitu, sampai satu titik nanti, tiba-tiba engkau dicerahkan. Yang dulu dikatakan Bapak itu ini ya, baru gitu saudara. Gitu ya. Makanya kadang Tuhan bilang, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Tapi sekarang Tuhan masih ada sama-sama kita, saudara. Ada masanya, saudara. Jadi saudara, makanya kita diizinkan juga hidup seperti biasa. Mengasihi keluarga kita, ya kan? Di pekerjaan kita, di tetangga kita masih berinteraksi. Kita masih mendengarkan, kita masih tinggal di Indonesia yang sama. Kita baca berita, kita lihat berita gitu ya. Kadang-kadang rasanya, aduh. Gimana ya Tuhan keadaan ini ya? Gitu. Kita masih punya hobi gitu kan. Ya gitu. Bagaimana kita bisa lepas dan bagaimana nantinya kita punya hobi yang baru gitu. Oke. Tanpa firman Tuhan sebagai realitasmu, engkau tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang nyata. Ketika saatnya tiba untuk diuji, engkau pasti akan gugur. Dan kemudian tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya akan terungkap. Disitulah terungkapnya gitu. Ketika kita itu gugur, ketika diuji, karena kita tidak memiliki realitas. Diuji lagi dalam hal yang lain.
Makanya nggak langsung kita itu langsung disalibkan gitu, nggak langsung kita di penjara gitu, nggak langsung pedang di sini gitu, enggak. Sekarang dalam kehidupan kita yang nyata setiap hari gitu, sampai pada tingkat-tingkat tertentu. Makanya sering saya katakan, wah kadang-kadang ujian masalah kekhawatiran panjang sekali ya gitu. Kadang rasanya reda gitu kan. Nampaknya ada berkat dari mana-mana berkat gitu kan. Tapi berikutnya ada lagi ujian yang lain. Makanya dikatakan tanpa firman Tuhan sebagai realitasmu, engkau tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang nyata. Ketika saatnya tiba untuk diuji, engkau pasti akan gugur. Dan kemudian tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya akan terungkap. Akan terjadi bolak-balik seperti itu, sudah. Oh, ternyata masih begitu. Tapi jangan menyerah. Jadi ketika mengetahui keadaanmu seperti itu, jangan menyerah. Jangan mau mati dulu. Gitu. Oke? Karena begitu kita sadar, ada harapan untuk kita. Jadi ketika kita mengalami sakit, ketika dulu saya mengalami sakit yang parah, apa untungnya bagimu Tuhan? Iya, supaya kamu itu bisa berbalik kepada aku, supaya kamu itu bisa mendengarkan aku. Memang iya kan? Saya punya pengalaman. Saya jadi punya pengalaman melihat di alam roh gitu kan. Saya jadi punya pengalaman mendengarkan. Kamu gak sakit kok. Kamu gak pernah sakit. Karena oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh katanya. Oh, baru saya ngerti. Oh, pantas dia pakai kata sudah ya. Kamu telah sembuh katanya. Bukan akan sembuh. Telah. Benar nggak? Kamu nggak pernah sakit. Iya juga ya. Berarti yang kemarin aku gak sakit. Enggak. Lihatlah riwayat kesehatanmu. Jadi waktu kita mengalami sakit yang sama lagi, kita tidak ditakut-takuti. Wah, penyakit kemarin kambuh gitu. Enggak perlu kan? Karena iblis terus akan menakut-nakuti kita dengan kata-kata yang negatif. Sama saudara. Dengan keadaan sekeliling kita juga begitu. Kalau kita berani berpikiran yang baru, maka yang baru terjadi bagi bangsa kita ini. Di saat sepertinya tidak ada harapan di bangsa ini saudara. Waduh, gimana ini? Coba saudara berpikiran lain. Dari mana saudara menjadi punya pikiran lain? Kemana dia pergi? Ini ya? Hah? Sebentar ya. Di situ masih apa? Sudah. Oke. Kok bisa ganti otomatis ke sini ya? Baik. Lihat. Namun mereka yang secara teratur berusaha masuk ke dalam realitas. Namun mereka yang secara teratur berusaha masuk ke dalam realitas. Ketika didera ujian akan memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Nah, gini saudara. Tidak begini. Oh, aku tidak ingin mencapai lulus ujian gitu. Karena ujiannya kan banyak sekali. Tetapi akan memahami tujuan daripada pekerjaan Tuhan itu. Itu yang membuat dia itu nggak berhenti. Nah, sementara kalau Paulus
Dia itu sudah mengakhiri, makanya di situ masalahnya. Ketika dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Gitu loh. Itu omongan dia. Karena apa? Karena dia lihat pekerjaannya. Jadi dia nggak pernah, saudara. Kalau pas di ending itu ya. Kalau dia sudah mendengarkan firman yang sekarang sih ya sudahlah. Gitu. Dia kan belajar. Tapi kan dia harus diruntuhkan kesombongannya kan. Untuk mendengarkan perkataan ini kan. Dia nggak lagi menggurui, saudara. Jadi kalau ada orang yang terus mengutip-utip perkataannya gitu, aduh. Rasanya dia mau ngomong gitu, tapi nggak bisa gitu. Memang dibutuhkan, saudara. Di zamannya Martin Luther kan, dia kan masih diizinkan hidup kan. Banyak. Tetapi saudara, lama-kelamaan dia belajar juga. Tapi untuk dia mendengarkan perkataan, dia kan harus merendahkan dirinya kan. Kerasulannya kan mesti dibuang dia kan. Iya. Bahkan dia sangat membenci kalau orang membicarakan dia gitu. Iya. Apalagi menyanjung gitu. Itu satu penderitaan bagi dia. Karena itu roh antikris gitu. Kalau orang menyanjung-nyanjung dia itu. Itu roh antikris gitu. Nah, jadi ketika kita ada ujian, kalau kita ngomong kayak gini, sampai kapan kayak gini Tuhan? Gitu. Sampai kapan penderitaan ini Tuhan? Habislah kita. Berarti kita nggak mengerti apa tujuan daripada pekerjaan itu gitu. Ingat loh, sudah mulai berpikir kita sekarang saudara. Hidup kita ini panjang. Tahun depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kemarin saudara, kita dengan ketat gitu saudara. Kedepannya ini saudara, itu bisa lebih ketat lagi. Kita belum lagi menghidupi atau mengalami kehidupan di mana kita nggak mengenal orang lagi. Apakah orang itu robot atau manusia? Bayangin tuh. Kita nggak mengenal apakah presiden kita itu masih manusia atau sudah binatang gitu. Iya. Atau itu cloningnya, kita nggak tahu. Makanya dari tindakannya itu kita tahu apakah dia sudah binatang atau masih manusia. Apakah dia sudah berubah jadi pembinasa keji? Kan kalau kita lihat dulu, kalau di masa dulu Orde Baru kan, kalau saudara ingat dulu, sebetulnya kan kejam sekali kan. Di masa-masa dulu Petrus itu. Oh dulu belum ada saudara bisa di remote dari komputer saudara. Dulu belum ada, kan masih pakai penembak itu. Kita belum mengalami yang seperti itu. Ketika kita melihat orang, mungkin kita masih lihat, wah hebat sekali dia. Ternyata dia adalah manusia buatan. Iya. Itu masa yang akan kita hadapi di depan. Bagaimana kita bisa mengenali semua itu? Kalau Tuhan tidak ada di sini. Jadi selama perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan yang berfirman. Saudara. Jadi dari firmannya ini yang mesti kita alami gitu setiap hari.
Makanya firmanlah menjadi dasar Roh Kudus untuk bekerja gitu loh. Jadi kalau kita nggak membaca semua firman ini, pengetahuan kita nggak ada gitu. Jadi omong kosong, kita menyembah Tuhan itu omong kosong. Kita nggak akan ngerti, nggak akan kenal siapa antikristus itu. Dulu kita pikir itu antikristus itu hanya satu pribadi gitu kan, dulu kan. Ternyata semua orang yang menentang Tuhan yang menjadi manusia, sebetulnya itu roh antikristus. Jadi sebetulnya roh antikristus itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi ada di dalam kita. Kalau kita menolak penderitaan, kalau kita tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam penderitaan, itu roh antikris gitu. Sederhananya begitu. Jadi bukan seperti yang diajarkan oleh guru kita. Pembinasa keji itu siapa namanya? Siapa namanya? Pembinasa keji itu? Abaddon gitu. Bukan itu. Itu mah pengetahuan manusia. Tidak begitu penting kita mengetahui itu si Abaddon gitu. Karena pembinasa keji itu kalau saudara baca, kan itu manusia yang sudah menjadi keji. Di sepanjang sejarah itu sudah banyak sekali, saudara. Makanya kerajaan mereka itu terus langgeng, saudara. Maka yang dikatakan itu, saudara, oligarki itu. Kenapa mereka terus ada gitu? Ya karena mereka itu keturunan terus karena rohnya. Nah, dari mana kita ketahui itu? Dari Tuhan yang akan terangkan kepada kita setiap hari. Dari mana kita tahu? Dari firman yang diucapkan ini. Ada begitu banyak sekali, saudara, yang disampaikan gitu. Waduh. Satu topik aja rasanya, apa itu inkarnasi, apa itu Tuhan yang datang kedua kali. Waduh, terlalu banyak sekali. Banyak sekali. Apa itu kebenaran? Apa itu mencari kebenaran? Waduh, banyak sekali. Dan itu penjelasannya itu, saudara, bukan seperti buku-buku rohani yang saudara baca. Enggak. Buku-buku rohani yang kita baca itu banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ini enggak. Jadi cerita kehidupan sehari-hari. Sama dengan kita bersekutu setiap hari. Ketika misalnya saya sampaikan keadaan bangsa kita A, B, C, D gitu. Itu untuk menerangkan firman yang sedang kita persekutukan. Jadi kalau kita lihat ya, kan kita, saudara kan akan mendengarkan juga, akan menyaksikan juga di media sosial yang ada di hadapan saudara. Kan rasanya kan gak bisa lepas lagi dari situ kan. Tapi nanti Tuhan akan menjelaskan bagaimana caranya bisa lepas dari situ. Iya. Semua orang kan seperti ini kan, ditawan semua kan. Anak-anak coba lihat bagaimana terikatnya mereka dengan game gitu. Iya kan? Mau saudara bilang gimana mau lepaskan mereka? Nggak bisa. Tetapi apabila Tuhan sudah mulai memerintah dalam hati mereka, pasti bisa lepas. Dan mereka akan pakai itu untuk membaca firman Tuhan. Iya. Baik. Sudah jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.